Halo semua, perkenalkan nama saya Yudika Syalawa. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, Angkatan 3 di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya mempelajari nilai-nilai dasar ASN sebagai salah satu materi dari pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Saya mempelajari materi ini dengan metode asinkronus, yaitu pembelajaran daring secara tidak langsung. Nilai-nilai ASN yang kita kenal dengan sebutan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun penjelasan dari materi aneka adalah sebagai berikut. Kita mulai dari nilai dasar pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Berbeda dengan responsibilitas ya, responsibilitas adalah kewajiban kita untuk bertanggung jawab. Contoh implementasinya ketika kita adalah ASN yang memiliki nilai akuntabilitas adalah ketika kita diberikan tugas atau pekerjaan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas tersebut hingga selesai. Dan kita juga harus perlu mengkomunikasikan dengan atasan kita ataupun kita harus evaluasi hasil dari pekerjaan kita. Akuntabilitas memiliki 5 aspek, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan baik antar individu, kelompok, ataupun institusi. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, memerlukan laporan, juga membutuhkan konsekuensi untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individual, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder, yang penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita masuk pada nilai kedua dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air yang memiliki 4 prinsip, yaitu mencapai kesatuan, untuk mencapai kemerdekaan, untuk mencapai keaslian, dan untuk mencapai kehormatan bangsa. Sebagai ASN, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang artinya kita harus menanamkan rasa persatuan dan kesatuan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang mana kita sebagai pelayan publik tentunya tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, bahasa dalam kita melayani setiap customer ataupun masyarakat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima merupakan bukti bahwa kita cinta tanah air, yaitu kita memiliki nilai dasar nasionalisme. Sebagai ASN yang menjalankan tugas sebagai pelayan publik, tentunya kita harus berorientasi pada publik, profesional, dan berintegritas. Materi ketiga dari nilai dasar ASN adalah etika publik. Kita kutip dari pernyataan seorang ahli bahwa etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sementara etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang ditentukan, baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Kode etik ASN sendiri diatur dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014. Kita masuk pada nilai keempat dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu pemahaman mengenai konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, serta mutu. Inovasi yaitu kesiapan kita untuk menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang pasti terjadi. Karena kita di zaman digitalisasi sekarang, maka menyesuaikan dengan adanya metode asinkronus maupun sinkronus ini tentu tercapainya target pelatihan dasar CPNS tahun 2021 sebagai contohnya. Adapun nilai dasar dari orientasi mutu adalah komitmen pada kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah masyarakat kita. Kemudian bekerja cepat, tepat, dan ramah, sopan dan santun ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Kemudian kita juga harus melindungi dan mengayomi masyarakat.
melayani dengan hati, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan dari pekerjaan yang kita lakukan, ataupun kita perlu evaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan supaya bisa lebih mendapatkan hasil yang maksimal di kemudian hari. Materi terakhir dari aneka atau nilai-nilai dasar ASN adalah anti korupsi. Seperti yang kita tahu, anti korupsi adalah tindakan untuk tidak berbuat korup ataupun melakukan kecurangan-kecurangan dalam pekerjaan kita yang bersifat mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mengikuti aturan perundang-undangan. Dari modul ini kita bisa melihat bahwa penyebab korupsi itu berbagai macam motifnya. Yang pertama itu penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, dan rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan, artinya rusaknya mental. Kemudian keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian jika ditangkap. Wah, ini sangat menarik ya. Kemudian pemberian imbalan jasa dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Spiritual accountability atau akuntabilitas spiritual, kita mempunyai tujuan hidup dan kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan, bahwa apapun yang kita perbuat semasa kita masih hidup ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagai orang umat beragama, kita bisa melihat dari sudut pandang tersebut. Lingkungan yang berintegritas itu adalah lingkungan yang bisa kita ciptakan sendiri dengan cara memperbanyak teman yang perilakunya positif, pemikirannya positif, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Memperbanyak rutinitas atau ritual positif, lalu membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengadilan, dan lain-lain. Di akhir kata, sebagai ASN kita harus menjalankan tugas dan fungsi kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hak yang kita terima juga adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di luar dari itu, maka itu bukan hak kita karena pertanggungjawabannya ada di akhirat. Sebagai ASN, hidup sederhana tidaklah memalukan, tetapi hidup di luar dari kemampuan kita adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pengalaman saya berikutnya. Terima kasih, salam sehat.